pagi pemirsa Hidup Sehat, ngomong-ngomong sudah punya rencana apa untuk mengisi akhir pekan ini? Jika tidak liburan, siapa tahu di antara Anda ada yang mungkin berencana untuk mulai mencoba tren olahraga baru, hybrid fitness racing. Pemirsa, tahukah Anda jika olahraga ini terlahir di Hamburg tahun 2017 yang diciptakan oleh pengusaha Christian Totske dan atlet peraih medali emas Olimpiade Moritz Purse. Olahraga gabungan 8 gerakan fitness dan lari sejauh 8 km ini menjadi jawaban para pecinta fitness yang menginginkan kompetisi adil, terstruktur, dan menantang karena menggunakan alat yang sama di seluruh dunia. Pemirsa, hybrid fitness racing terbagi dalam beberapa stasiun yang masing-masing diselingi lari sejauh 1 km. Berikut adalah sejumlah gerakan yang juga menjadi ikon dalam olahraga hybrid racing. Pertama adalah ski erg. Caranya dengan melakukan gerakan menarik tali ke bawah layaknya sedang ski menggunakan alat ski erg yang berasal dari singkatan ski dan erg atau ergometer, yakni alat pengukur kerja fisik. Lalu ada sled push, gerakan mendorong kereta luncur beserta beban di atasnya beralaskan karpet sintetis sejauh 50 meter. Ada juga sled pull, yakni menarik kereta luncur bermuatan di atas karpet sintetis sejauh 50 meter. Stasiun berikutnya yang harus dilakukan saat melakukan high rock adalah burpee, yaitu gerakan kombinasi push up dan lompat jauh ke depan secara berulang sejauh 80 meter. Pemirsa, gerakan mendayung atau rowing juga termasuk dalam stasiun high rocks yang harus diselesaikan peserta sejauh 1000 meter. Gerakan berikutnya ini mungkin terlihat mudah karena hanya menenteng beban berupa kettlebell atau dumbbell pada masing-masing tangan kanan dan kiri sejauh 200 meter. Sandbag lunges atau memanggul karung pasir sambil lunges adalah salah satu gerakan high rocks yang cukup menantang bagi para peserta karena dilakukan sejauh 100 meter. Stasiun terakhir dalam high rocks adalah wall balls. Pemirsa, gerakan ini memang cukup menantang karena peserta harus melempar bola mencapai ketinggian tertentu secara berulang kali. Di antara gerakan tadi, mana ya yang menurut Anda dirasa paling gampang? Oke. Nice dok, well done. Finish ya dok? Hampir. Oke pemirsa, Dr. Ekles baru coba salah satu alat yang dipakai di olahraga high rocks. Ternyata se-challenging itu ya dokter ya. Dan memang olahraga high rocks ini lagi vibe atau euforianya terasa banget di Indonesia karena baru diadakan kompetisi high rocks. Dan ini pertama kali ya dokter ya? Indonesia pertama. Iya, dan ditunggu banget oleh penggemar high rocks di seluruh Indonesia. Nah pemirsa, di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles kali ini kita akan membahas mengenai olahraga high rocks ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Adrian, spesialis kedokteran olahraga. Apa kabar dok? Baik banget. Kayaknya udah high rocks banget nih. Enggak juga sih, cuman kemarin sempat nyobain. Tapi kemarin ikut ya? Ikut ya. Oh, dan ini pertama kali ya? Di Indonesia pertama kali, saya juga pertama kali. Oh, gitu. Nah, Dr. Ekles penasaran nih, pengen ikut. Nah, dokter, ini penasaran sih, ini termasuk olahraga jenis apa sih? Nah, oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Banyak orang bingung ya. Ini olahraga ada larinya, ada angkat-angkat beban ya, ini olahraga jenis apa? Oke, jadi pada dasarnya ini adalah olahraga yang menggabungkan aerobik atau olahraga aerobik yang ulang-ulang endurance, lari, sepeda, renang model itu, tapi kan ada larinya. Nah, digabungkan dengan olahraga kekuatan otot atau ya dibilangnya strength training atau resistance training. Ya. Jadi dua jenis olahraga yang berbeda digabungkan dengan format yang sangat menarik. Oke. Dan diulang-ulang selama 8 station. Jadi sebenarnya ada 16 station yang larinya 8 kali, stationnya 8. Disebutnya hybrid fitness atau concurrent exercise. Penggabungan aerobik dan olahraga kekuatan otot dalam satu format yang bersama.
Baik, karena itu disebut hybrid. Betul Karena sekali. penggabungan dua olahraga ini ya. Betul. Nah, dokter, penggabungan olahraga dua ini ya, Ya. hybrid ya, Betul. itu bagus nggak sih untuk kesehatan? Bagus banget dok sebenarnya. Kenapa? Karena kita olahraga aerobik dong atau endurance aja itu memberikan benefit bagus banget buat tubuh. Kita latihan kekuatan aja, baik kekuatan otot maupun daya tahan otot, itu memberikan benefit yang berbeda lagi. Kalau digabungkan dan jadi panjang, itu pasti benefitnya jadi berlimpah-limpah. Justru bagus ya. Betul, sebenarnya jadi bagus banget kembali dok. Selalu ada di belakangnya. Kalau kita siap. Kalau kita nggak siap, ya bisa berbahaya. Ya memang harus ada persiapan yang ini ya, yang matang ya dibilang ya. Tentu saja dok, matang sekali harus malah gitu. Karena ya kembali, olahraganya dua jenis. Orang mau lari aja nggak latihan lari aja. Orang mau latihan kekuatan aja banyak jenisnya. Nah ini digabungkan, otomatis persiapan harus jauh lebih panjang. Oke. Karena yang disiapkan nggak cuma olahraganya juga, tapi adalah kapasitas tubuhnya. Terus keamanan dulu dok nomor satu buat tubuhnya, safety-nya, dan jangan lupa ada faktor mental juga di situ. Benar. Memang itu challenging ini ya. Sangat. Oke, nah ini ada fakta mitos berhubungan dengan tadi. Apakah olahraga berintensitas tinggi risiko serangan jantung? Fakta atau mitos dokter? Kalau ngomongin itu jawabannya tergantung. Gitu dok. Karena gini, semakin tinggi intensitas, semakin memerlukan kerja jantung yang lebih berat. Otomatis kalau dengan orang-orang yang memiliki faktor risiko, itu bisa meningkatkan risiko. Tapi jika kita siap dan kapasitas kita sesuai, olahraga intensitas tinggi memberikan benefit juga buat tubuh kita. Oke. Jadi semua olahraga jika disiapkan dengan baik, dengan kondisi tubuh yang tepat, akan memberi benefit. Yang selalu jadi masalah jika kita tidak siap, kita melakukan yang melebihi dari kapasitas tubuh kita. Resikonya bisa kemana saja, nggak cuma masalah jantung. Yang kita minimalisir adalah resikonya supaya olahraga itu bikin kita sehat. Bukan olahraga yang sehat malah membuat kita menjadi tidak sehat. Itu Iya. kita hindari. Setuju. Jadi cedera atau berisiko kayak serangan jantung. Setuju. Karena taruhannya bukan cuma cedera, tapi bisa terjadi pengancaman terhadap nyawa. Itu yang kita Nyawa. sangat hindari. Sedangkan fungsi olahraga adalah untuk sehat. Betul. Setuju. Jadi filosofi dasarnya jangan sampai lupa karena FOMO, karena ingin ikut-ikutan, karena ingin dapetin achievement terbaiknya. Iya. Aman dulu, baru lakukan. Iya, persiapan dan tahu kapasitas kita. Nah, dokter, tahan dulu ya. Nah, pemirsa masih banyak pembahasan tentang olahraga Hyrox ini. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat bersama Dr. Aklas. Sejak kelahirannya 10 tahun lalu, kompetisi hybrid fitness racing yang mulanya hanya diminati ratusan orang saja, kini begitu digilai oleh semua masyarakat di seluruh dunia. Bukan saja masyarakat biasa yang aktif di dunia kebugaran, kini bahkan arena perlombaan dihadiri oleh sejumlah selebriti terkenal. Berikut di antaranya. Yang pertama ada Luna Maya dan Maxime Bauthier yang menggeluti Hyrox sejak awal tahun 2026. Luna sendiri telah berkompetisi pada Februari 2026 bersama sahabatnya Marianne Romantir di Hyrox Vienna, Austria. Kemudian disusul Maxime bersama Kenny Austin mengikuti Hyrox Relay bersama Jennifer Bahdim dan Giselle Anastasia. Pasangan romantis beda usia ini kemudian bermain bersama di Hyrox Jakarta. Pesinetron dan figur parenting yang kini mulai menggeluti Hyrox adalah Nikita Willy. Dikenal giat berolahraga, maka tak asing jika Hyrox mulai dilirik oleh ibu dua anak ini. Dalam balutan busana muslim yang sopan dan anggun, tak menghalangi Niki untuk menuntaskan tantangan kompetisi Hyrox pertamanya di Hong Kong. Cinta Laura adalah salah satu aktris tanah air yang juga gemar Hyrox. Pesinetron dan penyanyi ini bahkan aktif di berbagai kategori dengan catatan waktu yang kompetitif. Berikutnya Andrea Dian. Wanita kelahiran 1985 ini kerap membagikan aktivitas sehat seperti latihan beban dan kardio secara intens bersama sang suami Ganindra Bimo, termasuk persiapan latihan Hyrox intensif sebelum berkompetisi di Vienna, Austria beberapa waktu lalu dengan berlari dan functional workout. Pasangan influencer, model juga atlet tanah air yang juga menggeluti Hyrox adalah Jennifer dan suaminya Irfan Bahdim.
Mama Jen yang sebelumnya berkompetisi di relay kategori bersama Giselle, Maxim, dan Kenny di Vienna, Austria, kemudian lanjut berkompetisi dan saling mendukung satu sama lain bersama Irfan Bahdim di kompetisi Hyrox Jakarta beberapa saat lalu. Oke. Mantap. Keren dok, Keren ya? keren. Udah bisa ikut ya? Boleh dok, daftar. Daftar ya? Oke, pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Tadi kita sudah menyelesaikan salah satu tantangan ya. Betul. Iya, itu namanya apa sih dok? Lunges and back. Lunges sandbag. Betul. Itu manfaatnya apa dok? Banyak. Tapi kalau di lunges ini kita harus mempertahankan beban dengan core kita. Terus bergerak, tentunya tenaga dari lower yang harus benar-benar bisa kuat dan mempertahankan stability-nya. Tapi jangan salah, core dan lain-lain juga bekerja. Oke. Jadi kekuatannya dapat, stabilitasnya dapat, napasnya juga ngos-ngosan dok jadi dapat juga. Oke. Very good. Kalau tantangan lain manfaatnya apakah overall sama atau gimana dok? Oke, kalau tantangan lainnya sebenarnya hampir semua konsepnya mirip ya dok ya. Jadi harus ada stabilisasinya, kekuatannya, kemampuan endurance-nya, baik endurance kardiovaskular maupun endurance dari ototnya sendiri. Namun secara kompleks gerakan yang banyak sekali terpakai memang ototnya lebih ke arah lower body, core. Tapi juga banyak gerakan-gerakan yang menggunakan tangan. Misalnya row, itu tangan juga dipakai walaupun maksimal tetap dari core dan lower body. Wall ball, farmer's carry, semua itu jadi kombinasi pada dasar. Oke. Jadi kalau melakukan Hyrox sebenarnya seluruh tubuh ya kena aja. Kena aja ya? Betul. Oke. Nah dokter, ini ada fakta mitos nih. Apakah olahraga berintensitas tinggi tanpa perlu adanya latihan? Fakta atau mitos? Kalau ikut aja dok ya, fakta. Kalau ikut aja, tinggal Ikut daftar, aja. ikut aja. Tapi idealnya mitos ya sebenarnya. Idealnya mitos, betul. Kenapa dok? Oke, kembali olahraga ini kan bukan olahraga ringan ya dok ya. Kalau kita nggak nyiapin dengan baik, ya resikonya buat tubuh kita bisa berbahaya. Itu yang kita nggak mau kan, kembali lagi itu. Jadi kalau benar-benar mau Hyrox-nya buat sehat, apalagi buat ngomongin tambah lama tambah kuat, mecahin rekor sendiri, dapat patch di mana-mana, siapin dulu dok. Jadi persiapannya bukan cuman daftar race-nya, pikirin outfitnya, tapi yang harus nomor satu adalah dirinya sendiri dok. Setuju. Nah, berhubungan dengan itu apa sih persiapannya dok? Apakah hanya sekedar persiapan mental aja, ya kan? Ya, itu persiapan uang untuk ikut daftar? Itu atau lebih penting ada ini dok? Ada olahraga tertentu yang perlu dulu untuk mendukung Oke. Hyrox ini? Good question. Nah, Pertama yang disiapkan adalah keselamatan tubuh, dalam arti kan tubuh kita pasti punya resiko ya dalam semua hal. Orang jalan aja bisa kesandung, keselio. Itu kan resiko ya dok. Apalagi kita melakukan olahraga yang gabungan antara beban, lari, kecepatan tinggi, intensitas tinggi. Itu bahayanya lebih banyak lagi. Jadi yang disiapin pertama adalah periksakan diri Anda. Apakah ada resiko-resiko yang bisa meningkatkan ketidakamanan, baik dari sisi ketidakamanan dari cedera ataupun ketidakamanan untuk keselamatan terutama jantung ya. Itu yang harus pertama disiapin sebelum ngomongin lain-lainnya. Setelah itu latihanlah yang benar. Latihan yang benar bukan cuma tentang kuat-kuatan, cepat-cepatan, tapi the good teknik. Karena kita mau sekuat apapun tapi tekniknya salah, malah jadi bahaya. Oke. Ketiga, mental juga harus disiapkan. Karena nggak gampang. Keempat, baru disiapkan hal-hal di luar itu. Contohnya, perlengkapannya harus benar. Kemudian peralatannya, pakaian, dan lain-lain. Namun ada satu lagi yang nggak kalah penting dan sering dilupakan dok. Pada saat kita siap latihan, kita juga harus siap recovery. Karena latihan yang berat tanpa recovery yang tepat adalah percuma. Oke. Jadi memang persiapannya sangat-sangat penting ya dok? Sangat. Nah itu betapa pentingnya mental ya. Kalau persiapan mental menurut dokter seperti apa? Oke, siapan mental nomor satu, punya motivasi tinggi kayak dokter tadi bilang, dan tahu targetnya mau apa, jelas. Kedua, gimana cara nyiapin mental selama Hyrox? Ya harus nyobain Hyrox-nya, simulasi kalau bisa dicobain. Kemudian latihannya harus benar. Karena kalau latihannya nggak benar, pasti mentalnya nggak siap. Latihannya benar aja, kadang mentalnya masih deg-degan. Jadi untuk melatih mental, latihan fisik, latihan tekniknya, latihan ketahanannya itu pun termasuk bagian dari latihan mentalnya.
Jadi berprogres sampai ke race ada tantangan baru di mana itu that's the race day. Di situ kita harus bisa overcome rasa takut kita, rasa gugup kita untuk bisa menyelesaikan race tersebut. Ya. Jadi persiapan ya, latihan Ya. fisik, Termasuk diimbangi bagian. persiapan mental. Betul, Setuju ya? betul sekali. If you can go through this, biasanya yang tidak seberat itu kan lebih mudah Dok, dalam keseharian juga. Dalam keseharian juga ya. Ya. Nah, ini kan lagi hype banget ya. Kemarin kan kompetisi pertama di Indonesia. Betul. Nah, tapi banyak tuh yang ini cedera atau kram otot, bahkan ada heat stroke. Itu kenapa dong? Oke, kembali olahraga intensitas tinggi. Jadi resiko untuk orang-orang yang nggak siap, kram pasti banyak terjadi. Kemudian kalau sampai yang berbahaya gitu ya, kalau kita dehidrasi, kurang cairan dan lain-lain bisa terjadi gangguan akibat panas. Walaupun itu di dalam ruangan yang dingin, tapi kan produksi panas selama intensitas tinggi itu terjadi dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak siap, akhirnya panas yang menumpuk dan bisa terjadi heat stroke. Ditambah kondisi-kondisi dehidrasi dan lain-lain, itu bisa membahayakan. Jadi kembali persiapan untuk recovery-nya itu juga penting banget. Jadi yang disiapin nggak cuma latihannya, nggak cuma mentalnya, tapi how you take care of your nutrition, hydration, dan lain-lain. Tapi kalau itu semua itu disiapin dengan baik, pada dasarnya sih harusnya aman-aman aja ya. Kebetulan saya juga aman-aman aja, teman-teman juga banyak yang aman-aman aja. Ya biasanya nggak aman ya ada sesuatu di luar itu nggak disiapin dengan baik. Oke, setuju. Aman. Benar dokter, jadi pentingnya persiapan dan keadaan diri ya. Betul. Pemahaman terhadap terhadap diri sendiri, Betul. apa penyakit kita mungkin, apa juga keadaan diri kita yang harus diperiksa, harus disiapkan ya. Betul. Nah masih ada pemirsa, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Oke. Jalan. Nah ini dokter bisa sambil lari kayaknya dok. Iya bisa kayaknya dok. Chill ya. Bercanda. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Nah masih bersama dengan Dr. Adrian. Tadi apa tuh namanya dok? Farmer's carry. Farmer's carry untuk apa tuh kegunaannya dok? Menahan kestabilitas badan selama berjalan dengan membawa beban. Oke. Jadi istri kalau bantu istri belanja dok. Barang belanjaannya ya. Ternyata ada berguna ya dokter ya? Sangat dok. Oke. Tapi yang menjadi pertanyaan dok, siapa saja sih yang tidak disarankan untuk mengikuti olahraga ini? Oke. Pada dasarnya jika disiapkan semua kan boleh dok ya. Yang tidak disarankan adalah yang tidak siap. Udah jelas jawabannya itu. Ya, contohnya seperti apa? Orang-orang dengan gangguan kardiovaskular yang tidak terkontrol. Kedua, orang-orang yang punya cedera yang bergerak saja sakit. Orang-orang yang dalam kondisi sedang sakit, demam dan itu udah pasti nggak boleh dan lain-lain dok. Intinya kalau badannya kerasa tidak siap, ada yang nggak enak, better make it clear dulu. Karena buat orang yang sehat aja, kadang-kadang ada resiko yang kita nggak tahu. Setuju. Kadang orang sehat kita rekam jantung ternyata ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah itu bisa berbahaya banget dok. Jadi better buat siapa yang memulai, sebaiknya cek dulu supaya aman. Itulah pentingnya persiapan ya dok ya. Betul. Persiapan itu bukan cuma persiapan fisik, mental juga perlu, tapi check up kesehatan diri kali ya. Betul. Setuju ya? Mungkin arahnya ke kesiapan tubuh untuk melakukan olahraga. Itu ada check up. Betul. Jadi jangan sembarangan juga ya, karena kan olahraga mau sehat. Setuju ya? Nah, ini dok, buat mungkin penonton Hidup Sehat Dr. Eklas, tadi kan banyak yang kram otot, ataupun heat stroke bahkan. Nah, apa sih tanda-tanda, kita harus stop nih, Oke. jangan dilanjutin, soalnya kalau lanjutin berbahaya nih bagi tubuh kita. Apa sih tanda-tandanya dok? Ya. Oke. Kunci cuma satu dok, listen to your body. Karena semua respon tubuh yang nggak enak itu ada signal. Terutama nggak enaknya nggak wajar ya. Pasti harus berarti saat melakukan ada nyeri dada. Sakit kepala hebat, berpunang-punang. Kemudian ada kalau masalah otot sakit yang tidak wajar pada saat melakukan, bukan nyeri otot karena capek ya dok ya, itu berbeda. Kemudian muntah. Semua hal yang membuat tubuh Anda seperti tidak bisa melanjutkan, jangan dipaksakan. Termasuk kram. Ya, kram dilanjutkan mungkin bisa hilang, tapi jika diulang-ulang kan berlanjut ke kram-kram bagian lain dan kemungkinan itu gangguan elektrolit. Itu yang berbahaya dok. Oke. Jadi stop, kerasa nggak wajar, listen to your body, stop. Iya. Jadi bukan cuma soal kram, pokoknya kalau ada apa-apa signalnya sudah nggak beres, Betul. lebih bagus stop aja. Betul dok, daripada Oke. kenapa. Iya, daripada nggak sehat ataupun ya berakibat fatal. Betul. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat untuk Anda. Hanya di TV One. Indonesia, hidup sehat.